Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Learning Arabic with Muhammad Pakihun. Ini merupakan video pertama dalam seri pembelajaran bahasa Arab untuk pemula. Pada video pertama ini, kita akan membahas tentang pembagian kata dalam bahasa Arab. Pembagian kata dalam bahasa Arab. Kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu isim. Yang kedua yaitu fi'il. Dan yang ketiga yaitu harf. Mari kita lihat pengertian atau definisi dari masing-masing ketiga istilah ini. Isim. Definisi isim. Kullu kalimatin tadullu ala insanin aw hayawanin aw nabatin aw jamadin aw makanin aw zamanin aw sifatin aw ma'nan mujarradin minaz zaman. Yaitu setiap kata yang menunjuk kepada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, dan kata benda abstrak. Contoh isim. Rajulun atau rajul artinya laki-laki. Kata laki-laki adalah kata yang menunjuk kepada manusia. Asadun atau asad artinya singa. Singa adalah kata yang menunjuk kepada hewan. Zahratun atau zahrah artinya bunga. Bunga adalah kata yang menunjuk kepada tumbuhan. Haitun atau hait artinya dinding, merupakan benda mati. Al-Qahirah, Kairo, nama tempat. Syahrun atau syahr artinya bulan, menunjuk kepada waktu. Nazif artinya bersih, menunjuk kepada sifat. Istiqlal artinya kemerdekaan, merupakan kata benda abstrak. Coba perhatikan baik-baik contoh ini. Laki-laki, singa, bunga, dinding, Kairo, bulan, bersih, kemerdekaan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kata-kata ini masuk ke dalam kategori apa? Apakah masuk ke dalam kategori kata benda atau kata kerja? Nah, secara umum, kata-kata ini masuk ke dalam kategori kata benda. Kecuali kata bersih. Bersih dalam bahasa Indonesia merupakan kata sifat. Tapi dalam bahasa Arab dia masuk ke dalam golongan isim. Jadi secara sederhana apa arti isim? Nah, arti isim adalah kata benda. Namun yang perlu kita ingat adalah definisinya. Yaitu setiap kata yang menunjuk kepada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, dan kata benda abstrak. Selanjutnya, fi'il. Definisi fi'il. Al-fi'lu huwa kullu kalimatin tadullu ala huduthi syai'in fi zamanin khas. Artinya, fi'il adalah setiap kata yang menunjukkan terjadinya sesuatu pada masa tertentu. Yaitu, terjadinya sesuatu pada masa tertentu. Kejadian. Kejadian pasti mengarah kepada pekerjaan atau kata kerja. Contoh dari fi'il. Ya, fi'il adalah kata kerja. Fi'il terbagi 3. Maka kata kerja lampau, kata kerja sedang berlangsung atau akan datang, kata kerja perintah. Contohnya kita sesuaikan dengan jenis kata kerjanya. Jadi kata kerja
terbagi menjadi 3 sesuai dengan waktunya. Yang telah terjadi, kata kerja lampau. Yang sedang terjadi atau akan terjadi, kata kerja sedang berlangsung atau akan datang. Kemudian kata kerja perintah. Kita ambil salah satu contoh kata kerja dalam bahasa Indonesia. Menulis. Menulis adalah kata kerja. Apa bahasa Arab menulis? Atau apa bahasa Arab telah menulis? Yaitu kataba. Sedang menulis, yaktubu. Tulislah, uktub. Membaca. Bahasa Arabnya qara'a, telah membaca. Sedang membaca, yaqra'u. Bacalah, iqra'. Mendengar. Bahasa Arabnya sami'a, telah mendengar. Yasma'u, sedang mendengar atau akan mendengar. Isma', dengarlah. Nah, sudah jelas dari contoh ini bahwa fi'il adalah kata kerja. Selanjutnya, harf. Definisi harf. Al-harfu huwa kullu kalimatin laisa laha ma'nan illa ma'a ghairiha. Huruf itu adalah setiap kata yang tidak punya makna kecuali jika digandengkan dengan kata lain. Wal hurufu qalilatun fil lughatil arabiyyah wa hiya la tazidu 'ala 80 wa kulluha mabniyah. Dan huruf-huruf itu sedikit jumlahnya dalam bahasa Arab dan dia tidak lebih dari 80 dan kesemuanya adalah mabni. Mari kita lihat contoh harf. Inna artinya sesungguhnya. La artinya tidak. Ya artinya wahai. Hal apakah. Min dari. Ila ke atau kepada. Fi di atau di dalam. Li untuk. Bi dengan. Wa dan. Coba perhatikan contoh dari harf ini. Sesungguhnya, tidak, wahai, apakah, dari, dan seterusnya. Kata-kata ini masuk dalam kategori apa kalau dalam bahasa Indonesia? Nah, tidak jelas bukan? Misalnya, sesungguhnya masuk kata apa? Kalau kata dan itu jelas kata sambung. Kemudian apakah itu kata tanya. Wahai itu kata seru. Nah, makanya harf dalam bahasa Arab cukup kita gunakan istilah Arabnya saja. Maka artinya yaitu huruf. Harf secara sederhananya adalah huruf. Tapi yang penting kita ingat adalah definisinya. Yaitu huruf adalah setiap kata yang tidak punya makna kecuali jika digandengkan dengan kata lain. Apa maksudnya tidak punya makna kecuali jika digandengkan dengan kata lain? Kita ambil contoh kata min. Jika seorang menyebutkan saya dari, maka tidak ada yang bisa kita bayangkan apa maksud seseorang tersebut berkata seperti itu. Saya dari. Tidak jelas maksud dari perkataannya. Akan tetapi jika dia menggandengkan kata dari tersebut dengan kata masjid, sehingga menjadi saya dari masjid, maka barulah maknanya menjadi jelas. Itulah penjelasan dari definisi tersebut. Kemudian, huruf itu sedikit dan tidak lebih dari 80. Ini artinya bisa untuk kita hafal. Dan kesemuanya adalah mabni. Mabni artinya tetap. Contohnya kata inna. Dia akan selalu tetap dibaca inna. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ciri khas bahasa Arab adalah suatu kata itu akan berubah barisnya atau harokatnya.
Kita contohkan kata al-harfu pada definisi tersebut. Al-harfu bisa suatu saat berubah menjadi al-harfa atau berubah menjadi al-harfi sesuai dengan posisi kata al-harfu dalam suatu kalimat. Nah, namun kata inna karena dia termasuk huruf dan huruf itu semuanya adalah tetap atau mabni, maka dia tidak akan berubah sebagaimana berubahnya kata al-harfu tersebut. Dia akan tetap selalu dibaca inna, tidak akan dibaca innu atau dibaca inni. Nah, baik. Mudah-mudahan sampai di sini kita sudah tahu apa pengertian dari masing-masing istilah ini. Dan kita juga sudah tahu pembagian kata dalam bahasa Arab. Yang mana kata dalam bahasa Arab hanya terbagi menjadi 3, yaitu isim, kata benda, fi'il, kata kerja, dan harf atau huruf. Terima kasih sudah menyaksikan video kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.